zalim itu tidak memberikan tempatnya atau tidak memberikan haknya kepada yang berhak. Hadis ke-210. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu matlimatan li akhihi, man barang siapa adalah padanya itu ada kezaliman terhadap saudaranya. Saudara di sini saudara se-Islam, se-Islam, seiman. Kalau saudaranya seiman ini saudara kandung atau saudara sepupu atau saudara darah, itu saudaranya malah lebih dekat lagi gitu. Karena kalau saudara seiman ya satu karena sesama Islam saja. Tapi kalau ada hubungan darah berarti ada hubungan silaturahim di situ, ada hubungan darah. Min hirbihi au min syai'in, dalam hal kehormatan atau sesuatu pun atau sesuatu yang lain. Jadi kezaliman ini tidak hanya dalam hal harta, tapi bisa jadi kita zalim dengan kehormatannya. Sekarang mungkin ada tuduh menuduh, dituduh yang nggak baik, itu merupakan kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Ada orang nikahin anaknya karena nggak pakai pesta, hamil duluan itu mendolimi kehormatan, mengejek, membuli, itu bagian dari mendolimi kehormatan. Fal yatahallal ha minhu, maka hendaklah minta halalnya darinya. Atau kalau dalam hal ini kita minta maaf, minta ridhonya supaya halal. Istilahnya apa yang kita lakukan kalau sudah dimaafkan, sudah diridhoi atau direlakan oleh yang didolimi, berarti ya selesai. Al-yauma qabla, sebelum hari bahasa layakuna dinarun wala dirhamun, sebelum di hari yang tidak berlaku, tidak ada gunanya dinar maupun dirham. Dari zaman dulu namanya uang itu ada dua macam. Uang dari emas namanya dinar, uang dari perak namanya dirham. Nilai 1 dinar itu 20 nilai dirham. Maka kalau 20 ya, kalau nisab zakat perdagangan itu 20 dinar atau 200 dirham. Itu berarti seperberapa itu? Kalau 20 banding 200, 10 kali lipat ya? Iya 10 ya, 10 kali lipat ya. Jadi kalau yang nyimpen duit, nyimpen emas senilai 20 dinar, maka wajib zakat. Tapi haul sudah disimpan selama 1 tahun, kurang sebulan dibelanjain, nggak masuk, gitu. nggak haul. Sama sapi kemarin itu, sapi pas mau haul, udah mau 1 tahun dijual. Jadi
dulu nilainya seperti itu. Nah, nilainya zaman Nabi itu 2 dirham dapat 1 kambing. 2 dirham. Dapat 2 dirham itu 1 kambing sama Rasul. Orang dikasih 2 dirham suruh beli kambing itu dapat. Kalau sekarang nilai emas dengan nilai perak jauh. Karena perak selama ini mungkin kurang dipakai untuk perhiasan, untuk ini. Jadi nilainya sekarang jauh sekali. Kalau ulama ada 2 pendapat. Jadi kalau zaman sekarang nisabnya emas atau perak. Nah, kalau satu pendapat ada yang emas, karena emas yang jadi ukuran utama. Tapi kalau ulama yang lain pendapatnya mana yang lebih kecil. Nah, kalau sekarang 200 dirham nilai emas perak 200 dirham mungkin nilainya nggak nyampe 20 juta mungkin. Udah masuk zakat semua ini. Simpanan tambang, emasnya tambang sudah masuk zakat itu kan. Nah, tapi ulama lebih banyak yang berpedoman pada nilai emas, karena emas yang sampai sekarang tidak terkalahkan oleh apapun yang nilainya tidak akan bisa dirubah. Nilai emas akan selalu bertahan, sedangkan yang lain nilainya akan berubah-ubah. Jadi nilai dolar itu tidak akan berubah-ubah, tapi kalau nilai emas tidak akan berubah. Jadi apa ini maksudnya? Kalau kita menzalimi saudara kita, maka minta ridhonya, minta relanya, minta ikhlasnya sebelum hari yang nanti emas dan perak itu tidak lagi ada harganya. Kapan ini? Kiamat. Jadi jangan sampai ketemu kiamat, nah, sudah tidak bisa maaf-maafan lagi, karena emas dan perak sudah tidak ada harganya lagi. Jadi, nah nanti di hari kiamat itu, in kana lahu amalun sholihun, jika adalah baginya, bagi yang menzalimi itu ada amal yang soleh, itu akan diambil minhu bi qadarin mazlimatihi, akan diambil amal solehnya seukuran kedolimannya. Jadi kalau kita dolim kepada saudara kita sesama muslim, terus tidak minta maaf, tidak minta kehalalannya sampai hari kiamat, maka jika kita memiliki amal soleh itu akan dipakai untuk membayar kezaliman kita. Wa in lam yakun lahu hasanatun, maka jika tidak didapati padanya itu kebaikan, akhidu akan diambil min sayyi'atin dari keburukan sohibihi. Jadi kalau kita punya kebaikan, kebaikan itu akan diambil untuk membayar utang. Kalau kita sudah tidak punya kebaikan, maka orang yang kita zalimi tadi diambil keburukannya, fakumila alaihi, dan kemudian dibebankan kepadanya. Jadi ini orang yang bangkrut habis-habisan gitu. Rawahul Bukhari, meriwayatkan Bukhari. Kita beramal capek-capek, tapi kita zalim, nanti amalan kita itu akan diambil, diberikan kepada yang kita zalimi. Kalau amalan kita masih ada, ya dibayar sesuai dengan kezalimannya, diqadari dengan kadar, dengan ukuran yang
kita zalimi. Tapi kalau kebaikan kita sudah habis, maka dosa-dosanya, keburukan-keburukan orang yang dizalimi itu akan diambil untuk dibebankan kepada kita. Ini kezaliman terhadap saudara kita sesama Islam. Berarti ini kakak adik, rebutan warisan sampai zalim sampai apa? Ini sudah sesama muslim sama saudara hubungannya. Sedangkan menyambung silaturahim. Jadi kalau silaturahim ini bahasa Indonesia ya. Silaturah bahasa Arabnya kan silaturahim. Silaturahim itu silah hubungan rohim gitu. Kita ini karena ada hubungan rohim. Kalau kita sama sepupu, sama paman, sama kakak, sama adik ini kan satu rahim dulu. Gitu. Jadi silaturahim. Nah, terus di Indonesia dijadikan silaturahmi. Kalau silaturahim yang namanya menyambung silaturahim itu ya yang ada hubungan kerabat. Yang di situ kan pahala dari menyambung silaturahim itu kan besar itu. Itu yang nyambung silaturahim ke yang saudara, yang seputus. Ada hubungan rohimnya. Ya. Tapi kalau misalnya sesama temen gitu, itu ya tidak disebut silaturahim gitu. Ya mungkin di silaturahmi kan sesama ini aja gitu. Karena yang di situ Nabi itu diutus untuk menyambung silaturahim. Karena dulu banyak orang yang bermusuhan, banyak penyebab ya, baik penyebab kayak seperti misalnya di Madinah itu ada dua suku besar, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Ini selalu bermusuhan sampai terjadi perang, tokoh-tokohnya habis, sampai tinggal satu orang, Abdullah bin Ubay bin Sahlul, yang kemudian mau diangkat jadi pemimpin. Karena pemimpin-pemimpinnya pada habis karena terjadi perang saudara. Nah, Aus dan Khazraj itu dulu kakak adik. Aus menurunkan keturunannya menjadi suku Aus, Khazraj menurunkan keturunannya menjadi suku Khazraj. Kakak adik menjadi suku besar itu tidak pernah berhenti perang. Khazraj bersekutu dengan Yahudi, Bani tertentu. Si Aus juga hanya Khazraj itu dengan Quraidah. Terus Aus juga punya sekuturan Yahudi, sama-sama perang. Orang Yahudi kerjaannya madu domba, manas-manasin gitu. Akhirnya perang terus. Nah, mereka damai itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah menyatukan mereka. Akhirnya mereka jadi kaum Ansor, kaum yang mulia. Sampai sekarang kita selalu mendoakan harus disunahkan untuk mendoakan mereka ke para sahabat. Ini itu asalnya kakak adik yang terjadi perselisihan, akhirnya kakak keturunannya itu musuh gitu pokoknya nggak selamanya tidak akan baik gitu, nggak damai, bubuyutan, musuh bubuyutan. Padahal itu dulu nenek moyangnya kakak adik. Sama bapak saya ini cerita, ada orang jadi mandor zaman Belanda itu, jadi mandor perkebunan teh punya Belanda itu. Dan ada adiknya itu kebelet BAP ke tempat saya itu susah air. Akhirnya ngambil daun teh dipakai untuk bersihin tehnya itu cebukan gitu. Lah sama kakaknya tadi yang mandor tadi dilaporin kalau telah mencuri teh gitu. Akhirnya kena hukuman, entah hukumannya apa. Tapi terus si adik ini, pokoknya sampai anak cucu nggak akan saya kasih tahu kalau itu kakak saya. Sampai anak cucu, terus sampai putus hubungan gara-gara cekok ada daun teh. Nah, jadi itu. Nah, sekarang tuh banyak rebutan warisan yang tadinya satu rohim menjadi bermusuhan. Nah, kita disunahkan kalau ada yang kita musuhan seperti itu, kita disuruh menyambung
tali silaturahim itu Itu menjadikan itu. Sudah menyimpan aja. Nah kita yang namanya nyambung silaturahmi itu silaturahmi yang pernah terputus, nah itu disambung lagi. Makanya kalau punya saudara ya sekali-sekali dikunjungi gitu, supaya persaudaranya masih ada gitu. Tapi mungkin terutama orang Jawa nih. Orang Jawa ini kayaknya nggak sekuat orang Lampung. Orang Lampung itu hubungan darahnya jauh aja sekelik. Orang Jawa kadang satu kakek satu nenek aja kadang udah nggak tahu, udah nggak kenal. Sama orang Sunda. Mati obor. Sekelik kamera. Kalau orang Lampung tuh dikit-dikit sekelik. Ternyata ya ada hubungannya. Persatuannya kuat. Jadi kejadian kalau di sekolah-sekolah, kalau orang Jawa berantem, nggak ada yang bantuin, nggak akan terjadi keroyokan. Tapi kalau orang Lampung yang berantem, pasti keroyokan karena masih ada hubungan saudaranya tuh masih dekat. Masih ada hubungan sekali. Rawahul Bukhari hadis ini itu, ya Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis berikutnya. Wa anhu dan darinya dari ini dari hadis sebelumnya itu ada hadis Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr dan Amr bin As. Wa anhu radhiyallahu anhu qol kana ala ya ala taqolin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, adalah ada seorang yang tanggungan Nabi, yang orang yang diurusi Nabi itu seorang laki-laki, yuqalu yang disebut atau yang namanya lahu baginya itu karkaroh atau kadang juga disebut kirkiroh. Famata, maka dia itu mati, si Karkaroh ini meninggal. Faqala, ini sahabat berarti karena zaman Rasul. Maka Rasulullah bersabda, "Huwa finnar", dia di neraka. Orang baru mati, Rasulullah bersabda dia di neraka. Lah kok tahu? Nabi itu bisa dapat wahyu. Nah, karena Rasul menyebut orang tersebut masuk neraka, maka para sahabat penasaran apa penyebabnya. Fadhahabu, maka kami pergi atau mencari, yang dulu kami memperhatikan ilahi padanya itu untuk apa? Memperhatikan, mengamati ya, menyelidiki lah gitu. Jadi karena tiba-tiba Rasulullah menyebut orang ini masuk neraka, maka para sahabat, para teman-temannya ini penasaran, maka mencari-cari apa yang penyebabnya. Fawajadu, maka kami mendapati tiba jubah atau selimut. Qad wallaha, sungguh dia telah mencurinya dari harta ghanimah. Rawahul Bukhari. Jadi ada seseorang yang meninggal oleh Rasulullah, kemudian orang ini dia masuk neraka. Nah karena langsung gitu ya para sahabat, apa penyebabnya? Dicari-cari, ternyata dia ini pernah mengambil kain selimut bergaris-garis yang dicuri. Jadi apa ya? Kalau orang Arab itu kan kadang pakai gomis, terus kemudian pakai kain lebar lagi gitu. Nah, kalau kita kayaknya kayak selimutan gitu. Tetapi enggak pakaian mereka. Ya, mau ngikuti ya terserah, tapi itu bukan sunnah. Mau pakai koko ya boleh, mau pakai gomis ya boleh.
Yang pakai gamis harus diingati bahwa Nabi suka pakai gamis yang panjang. Saya mau pakai karena Nabi suka. Karena sesuatu yang disukai Nabi pasti sesuatu yang baik. Rawahul Bukhari meriwayatkan Gamismu ya, utama pada gamis itu udah panjang. banyak. Nah, itu. Pakai baju berkerah ya nggak ada larangan. Panjang naik nanggung bersegi. Cuman kalau ulama-ulama terdulu pakai kerah itu ini ngikutin orang kafir, maka malah lebih cocok ngikutin ongkah-ongkahnya Cina, kayak pakai kerah. Ya. Kayak baju adat Jawa itu banyak yang nggak pakai kerah ya gini. Karena itu dulu zaman masuk Islam ini, kerajaan Islam itu pengaruh dari ulama-ulama, pengaruh Wali Songo itu sangat kental. Hadis berikutnya ini agak panjang. Wan Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah namanya Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Nufai bin Al-Harith Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, inna zamana, sesungguhnya zaman qad istadaro, sungguh berputar, berganti-ganti, kaya atihi, dari sejak keadaan atau seperti keadaannya yauma khalaqallahu samawati wal ardh, dari sejak diciptakan langit dan bumi. Zaman itu kata Nabi berubah-ubah itu sudah sejak zaman diciptakan langit dan diciptakan bumi. Jadi alam semesta ini asalnya tidak ada, terus oleh Allah diciptakan. Nah, yang ada tidak ada awalnya, itu hanya Allah. Sedangkan yang lain itu diciptakan oleh Allah. Awalnya alam semesta, bumi dan langit itu tidak ada. Kemudian oleh Allah dibuat, diciptakan. Masalah cara menciptakan seperti apa? Ya itu teori manusia. Mau teori Big Bang, mau teori bintang kembar atau teori apapun ya, itu teori manusia karena nggak ada yang menyaksikan. Itu hanya perkiraan manusia. Tapi yang jelas alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Dan zaman itu selalu berubah-ubah. Nah, kalau di Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari. Tapi ayam bunyinya begitu. Dari orang Yahudi juga 6 hari, orang Kristen juga 6 hari. Makanya kalau orang Kristen katanya dimulai di hari Senin. Nah, hari Minggu libur. Sedangkan orang Yahudi itu mengatakan memulainya dari hari Minggu, maka hari Sabtu libur. Libur. Orang Yahudi libur hari Sabtu atau hari Sabat. Orang Kristen hari Minggu. Orang Islam Sabtu dan Minggu. Jadi zaman selalu berubah-ubah. As-sanatu isna asyara sahron. 1 tahun itu ada 12, 2 dan 10 bulan. Ada 12 bulan. Jadi
1 tahun ada 12 bulan. Ini ada orang iseng nyari di dalam Al-Quran namanya Syahron, yang ada istilah bulan dalam arti Januari apa Muharram dan itu cuma ada 12 kata. Maka Al-Quran bisa begitu. Di Al-Quran itu yang berkaitan yang ada kata Sahrun itu hanya 12 kali disebut di situ. Jadi 1 tahun itu 12 bulan. Itu sudah dari zaman awal diciptakan langit dan bumi. Jadi 1 tahun 12 bulan itu sudah sejak diciptakan langit dan bumi. Minha darinya itu arbaatun, ada 4 hurumun, ada 4 bulan haram. Salatun yang 3 mutawaliyatun berturut-turut. Yang 3 ada 4 bulan haram, yang 3 berturut-turut. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram dan Muharram. Nah, sekarang kita lagi di bulan haram, bulan Dzulhijjah. Bulan depan, bulan Muharram itu termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan yang diharamkan untuk berperang. Orang-orang Arab jahiliyah dulu kalau tidak ada makanan, tidak ada ini dia merampok atau berperang, memerangi suku lain untuk diambil hartanya. Itu zaman jahiliyah. Jadi bulan haram ada 4, yang 3 berturut-turut. Yang 1 yang tidak berturut-turut warojabu udhur. Rojab udhur aladi, yaitu baina Jum'adal akhir ya, wa Sya'ban dan Sya'ban. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rojab, Sya'ban. Nah, Rojab yang ini. Kenapa harus Rojab Mudhor? Mudhor itu satu suku. Waktu zaman jahiliyah, suku-suku lain di Arab itu bulan Rojab ini dipindah supaya mereka bisa berperang gitu. Nah, kecuali suku Mudhor. Suku Mudhor tetap tidak merubah bulan Rojab ini pindah ke bulan lain. Jadi kalau suku-suku lain bulan Rojabnya sekarang misalnya Jumadil akhir gitu, ya kita majukan aja Rojabnya, nanti Jumadil akhir yang kita mundurin, ditukar gitu. Nah itu apa ya, ngakali gitu. Nah, suku Mudhor tidak melakukan itu, maka di sini disebut dengan Rojab Mudhor. Jadi ada 4 bulan, ada 4 bulan itu. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ayu syahri hadza, sekarang ini bulan apa? Jadi Rasul bertanya, habis bersabda begitu bertanya, sekarang ini bulan apa? Qulna, kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasa kata, maka kami diam. Hatta sehingga dzonanna, kami menyangka anahu, bahwasanya beliau Rasulullah sayusamihi, akan memberi nama bighoiris mihi, dengan nama yang lain. Jadi sahabat yang ditanya tahu kalau ini sedang di bulan Dzulhijjah. Ini karena Nabi ini terjadi di Haji Wada. Di Haji Wada ini ada di Makkah. Jadi ditanya, ini bulan apa? Lagi haji, maksud Nabi nanya gitu. Maka
para sahabat diem itu bukan nggak tahu, tapi takutnya Nabi mau mengganti nama bulan ini dengan bulan yang lain. Sama, Nabi kalau tidur itu tidak boleh dibangunkan atau tidak ada yang berani membangunkan. Kenapa? Takutnya Nabi sedang menerima wahyu. Nah, kalau sedang menerima wahyu bangun tetap putus nanti. Karena kadang Nabi itu dapat wahyunya melalui mimpi gitu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ikut Nabi, terus karena namanya ikut perjalanan, Aisyah ini minjem kalungnya mbaknya, minjem kalung. Entah mau dipamerin ke siapa ya kita nggak tahu, tapi jelas tidak dipamerin ke laki-laki gitu. Karena wajah para istri Nabi itu tidak boleh dilihat orang yang bukan mahram. Jadi istri Nabi selalu ditutup mukanya. Terus dalam perjalanan kita pakai onta tapi atasnya ada kemahnya gitu, sekedup bapak itu. Ya gitu. Nah ini tandu. Ternyata kalungnya itu hilang. Maka orang seluruh sahabat suruh berhenti semua, suruh mencari kalung itu semuanya. Terus Nabi istirahat tidur di pangkuan Aisyah. Abu Bakar dekat dicubit. Dasar kamu ini pakai minjem dimarahin itu. Ini tidur tetap gini-gini. Pakai minjem akhirnya semua orang sibuk ini sampai terhalang kita mau pulang gitu. Aisyah bilang di hadis itu, saya nggak berani bergerak bukan karena nggak sakit, bukan karena nggak geli, tapi karena takut Nabi yang sedang tidur di pangkuannya ini bangun. Karena kalau Nabi bangun sedang tidur dibangunin, kalau dapat lagi nanti terputus. Jadi Aisyah itu nahan sakitnya karena ini sama bapaknya tadi karena mengganggu perjalanan. Ini segala repot semua kali gitu ya. Dan dicari sekeliling di sekitar itu tuh ternyata nggak ketemu. Karena nggak ketemu, yaudah kita berangkat. Ontanya bangun, ternyata di bawah ontanya yang duduk tadi. Nggak ada yang kepikir bangunin onta. Ini jadi Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah tanya itu, sahabat itu nggak terus jawab walaupun tahu gitu, tapi tetap menjawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kalau kita ditanya sesuatu yang tidak tahu, ini ada contohnya para sahabat menjawab dengan Allahu a'lam. Lah kok enggak Allahu wa rasuluhu? Rasul nggak ada pas sekarang. Kalau kita nggak tahu, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ini contohnya. Anta a'lam. Allahu a'lam bisawab. Bahasa kata kami diam sehingga kami sampai karena kami menyangka jangan-jangan Nabi ini akan memberi nama dengan nama yang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Alaisa dal hijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna, kami menjawab bala, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada bala, ada na'am. Kalau kita ngomong dengan yang lebih dihormati itu menggunakan bala. Kalau dengan yang sesama biasa menggunakan na'am. Jadi di bahasa Arab juga ada tingkatan-tingkatan yang agak unggul gitu. Jadi kalau dengan Nabi mereka na'am. Kalau na'am itu orang desa, orang kampung. Kalau dengan Nabi bala. Nabi melanjutkan bersabda, fa ayu baladi hadza, negeri apa ini? Ya padahal Nabi tahu yang sedang di Makkah kok. Nabi nanya, negeri apa ini? Kulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata, maka kami diam, kata donanna, sehingga kami menyangka bahwasanya beliau
sayum samihi bi ghairis mihi, akan memberi nama dengan nama yang lain gitu. Jadi mereka takut jangan-jangan Nabi mau mengganti nama kota Mekah ini menjadi nama yang lain gitu. Qala alaisa baladatan, bukankah ini negeri haram, Mekah? Kulna, kami menjawab bala, ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, fa ayu yaumi hada, hari apa ini? Kulna, kami menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fakasata yang sama, pokoknya takut hari ini diberi nama dengan nama yang lain. Qala, Rasulullah bersabda, alaisa yauman nahr, bukankah ini hari nahr, hari penyembelihan? Berarti ini tanggal 10 Zulhijjah. Kulna, kami menjawab bala, ya. Qala, Nabi melanjutkan, fa inna, maka sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa aqradakum, dan kehormatan kalian, alaikum, atas kalian, haramun, haram. Jadi sesungguhnya darah kita, harta kita, dan kehormatan kita sesama muslim itu haram. Darahnya untuk dialirkan, maksudnya dibunuh. Hartanya haram untuk diambil dengan cara yang tidak baik. Dan kehormatannya itu haram untuk dilanggar. Semua orang punya kehormatan, bahasa kitanya punya harga diri. Orang Lampung punya fiil. Itu harus kita jaga, harus kita lindungi, jangan sampai dilanggar. Jangan sampai kita punya teman, punya saudara, sentuh jidatnya, bahasa kainnya kan begitu. Kita punya kehormatan, punya fiil, kita lecehkan. Nah, itu merupakan kedoliman. Kahormata yaumikum hada, seperti kehormatannya di hari ini. Jadi hari tanggal 10 Zulhijjah itu suatu hari yang bagus, maka keharamannya ya, mati seperti keharaman di hari ini gitu. Jadi hari ini hari haram, haram untuk berpuasa, maka kehormatan darah dan harta itu haram sebagaimana hari ini. Di baladikum hadza, seperti keharaman tanah ini, negeri ini, maksudnya Mekah. Fi syahrikum hadza, seperti keharaman bulan kalian ini, karena Dzul Hijjah adalah bulan haram. Fasatal qauna, maka kalian akan menghadap Rabbakum, pemelihara kalian, atau menghadap Tuhan kalian. Fayas alukum, maka akan menanyakan an a'malikum, semua perbuatan kalian. Jadi nanti kita semua ini, semua manusia ini akan menghadap Allah. Tidak ada yang tidak akan menghadap Allah, dan akan ditanya semua amalan-amalan kita. Ala, ketahuilah, fala tarji'u ba'di kufaron, jangan sekali-kali kalian kembali setelah sepeninggalku ke kafir. Jangan sampai kembali setelahku, mungkin setelah Rasulullah tiada, itu kepada kekafiran. Karena setelah haji wada ini memang kurang lebih 3 bulan
Dzulhijjah, Muharram, Safar, berarti setelah 3 bulan berikutnya Rasulullah wafat gitu. Karena nah, jangan kembali ke kafir. Apa maksudnya